akan belajar tentang pengujian min satu populasi, di mana pengujian min satu populasi ini menerapkan langkah-langkah pengujian hipotesis yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, di mana ada 6 langkah pengujian hipotesis. Nah, dalam proses pengujian hipotesis ada beberapa metode yang bisa kita gunakan bergantung pada tujuan penelitian atau klaim penelitian yang dirumuskan oleh peneliti. Salah satunya adalah menggunakan pengujian min satu populasi. Kapan pengujian min satu populasi ini dilakukan, gitu ya? Kita akan melihat tujuannya. Jadi pengujian min satu populasi ini bertujuan untuk menguji apakah suatu min populasi merupakan suatu bilangan tertentu. Nah, rumusan H0 karena tujuannya seperti itu, rumusan H0 nya adalah mu sama dengan mu 0, di mana mu 0 ini adalah suatu bilangan yang diketahui. Jadi karena tadi mau menguji apakah sama dengan suatu bilangan tertentu, berarti mu 0 ini menunjukkan suatu bilangan tersebut. Jadi kalau kita bisa lihat di sini gambarannya, bahwasanya kalau ada sebuah populasi, kita ambil sampelnya. Populasi ini memiliki parameter mu dan sigma kuadrat dengan ukuran sampelnya n, gitu ya. Ukuran populasinya n, maka saya bisa mengambil sampel di sini dengan, ini n kecil ya, berarti n kecil ini adalah ukuran sampel. Nah, dengan ukuran sampel n dan meannya adalah x bar, kemudian ada s kecil atau s kuadrat di sini yang merupakan varians dari sampel, maka kita bisa menggunakan pengujian min satu populasi dengan menggunakan statistik Z yang rumusnya seperti ini ya, x bar dikurangi dengan mu 0 dibagi dengan sigma per akar n, dimana ini Z ini adalah statistik yang digunakan, kemudian X bar ini adalah rataan meannya, kemudian mu 0 itu adalah rataan populasi, gitu ya. Nah, pada pengujian min satu populasi ini nanti kita akan melihat atau bisa mengidentifikasi menggunakan dua kasus. Kasus yang pertama ketika sigma kuadratnya diketahui. Jadi nanti kita pakai statistiknya statistik Z, gitu ya, dengan kriteria penolakan H0 seperti ini. Dan yang kedua nanti kita akan menggunakan cara yang kedua ketika sigma kuadratnya tidak diketahui. Ketika sigma kuadratnya tidak diketahui, maka kita nanti akan menggunakan statistik T, gitu ya. Nah, kriteria penolakan H0 nya juga seperti ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, perbedaan utamanya ada pada ini ya, pembaginya. Jadi kalau tadi menggunakan sigma yang ada di populasi, yang ini karena sigma kuadratnya tidak diketahui, maka kita menggunakan atau diduga menggunakan S kecil, gitu ya, S kecil atau standar deviasi. Nah, seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan kasus seperti ini kita akan membutuhkan tabel statistik juga. Jadi kita juga harus menyiapkan tabelnya. Baik, seperti itu. Langsung saja kita akan mulai. Baik, kita akan mulai dari kasus yang pertama, yaitu ketika sigma kuadrat diketahui. Nah, jadi statistik yang digunakan adalah statistik Z untuk menguji H0. Kemudian kriteria penolakan H0 nya, perhatikan karena kita ada 3 kemungkinan rumusan hipotesis alternatif atau H1. Maka yang pertama, ketika kita menggunakan uji pihak kanan, maka tolak H0 jika Z lebih besar dari Z alfa. Kemudian ketika kita menggunakan uji pihak kiri, maka kita menggunakan
kriteria penolakan H0 jika Z kurang dari min Z alfa. Sedangkan yang ketiga ini kalau ujinya dua pihak, ya, uji dua pihak itu kita menggunakan tanda tidak sama dengan. Nah, yang mana untuk kriteria penolakannya seperti ini. Nah, jadi teman-teman nanti harus melihat ke kasus yang diberikan atau hipotesis penelitiannya seperti apa. Kemarin kita sudah belajar bareng-bareng merumuskan H0 H1 ini. Nah, H0 dan H1 kemudian penentuan alfa itu akan memandu kita untuk bisa menentukan langkah yang keempat, yaitu menentukan kriteria penolakan H0 gitu ya. Lalu seperti apa cara pengujiannya? Mari kita lihat sama-sama. Untuk kasus yang pertama, misalkan contohnya ada seorang pengusaha pabrik bola lampu mengatakan bahwa rata-rata lama hidup bola lampu yang dihasilkan oleh perusahaannya adalah 800 jam dengan simpangan baku 40 jam. Untuk menguji klaim tersebut, sebanyak 30 bola lampu dipilih secara acak sebagai sampel dan setelah dites diperoleh rata-rata lama hidup bola lampu tersebut adalah 788 jam. Apakah klaim pengusaha dapat diterima pada taraf signifikansi 0,05? Asumsikan lama hidup bola lampu berdistribusi normal. Jadi untuk melakukan pengujian ini kita harus tetap melakukan langkah-langkah pengujian, 6 langkah pengujian hipotesis. Tapi sebelum kita melakukan langkah-langkah pengujian hipotesis, kita harus menentukan dulu langkah yang seperti kita sudah lakukan kemarin ya, menentukan populasinya, kemudian karakteristik populasi, parameter populasi, hipotesis penelitian. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menentukan H0 H1-nya gitu ya. Baik, nanti kita akan tentukan bersama-sama untuk populasinya. Jadi karena yang diteliti di sini adalah bola lampu gitu ya, kita bisa menuliskan bahwa populasinya adalah himpunan semua bola yang diproduksi kemudian karakteristik populasinya adalah lama hidup. Kemudian parameter populasinya karena di sini rata-rata, maka mu ya. Kemudian hipotesis penelitiannya adalah karena ini adalah, maka kita bisa menulisnya secara matematis, model matematikanya seperti ini. Oke. Nah, dari sini kita bisa merumuskan H0-nya, yaitu mu-nya adalah 800 harus sama dengan gitu ya. Nah, untuk H1-nya kita pilih ketiganya ya. Kalau kita milih uji pihak kanan berarti yang kurang dari nggak masuk. Kalau kita pilih kemungkinan yang kedua atau uji pihak kiri berarti yang kanan nggak masuk. Oleh karena itu untuk H1-nya kita pilih yang mu tidak sama dengan. Nah,
klaimnya saya tandai dengan bintang. Kemudian alfanya di sini di soal sudah diberikan. Udah ya, kita tuliskan 0,65. Kita tulis kriteria penolakan H0-nya. Nah, karena kita ini pilih yang ini ya. Karena kita pakai uji dua pihak. H1-nya ini tidak sama dengan, maka pakai di sini. Tolak H0 jika Z lebih besar dari Z 0,05 per 2 Oke. Nah, dari sini kita peroleh atau Z kurang dari min Z 0, ya. Nah, dari sini kita cari nilai Z-nya sehingga kita dapatkan untuk Z ya adalah 1,96 atau oke, sudah Z-nya. Nanti ini caranya gimana? Silahkan dibaca dari tabel ini ya. Dari tabel kurva normal ini ya. Jadi caranya mencari adalah 1 dikurangi 0,025. Ini teman-teman bisa nyari dengan 1 dikurangi 0,025, maka kita dapatkan 0,975. Nah, dari sini dicari 975. Ini dia. Nah, ini ya. Sehingga kita dapatkan 1,96. Gitu ya. Yang negatif juga seperti itu. Nah, sudah kita dapatkan. Sekarang kita hitung nilai Z-nya. Untuk menghitung nilai Z, ingat tadi rumusnya. Z itu sama dengan X bar dikurangi dengan mu dibagi dengan sigma dibagi akar N. Nah, ini kita baca dari sini ya teman-teman ya. 800 jam ini berarti dia adalah mu-nya mu 0 ya. Ini adalah mu 0. Kemudian 40 jam ini simpangan baku populasi berarti sigma. Kemudian di sini ada 30 bola lampu, ini adalah N-nya, dan 788 ini adalah X bar-nya. Kita masukkan ke sini, X bar-nya adalah 788 dikurangi dengan mu 0 nya adalah 800 dibagi dengan sigma-nya adalah 40 dibagi akar N-nya adalah 30 ya. Kita hitung menggunakan kalkulator, kita dapatkan negatif 1,643. Nah, dari sini kita tarik kesimpulannya ya. Nah, karena nilai Z-nya nilai Z sama dengan min 1,643, yang mana dia lebih besar ini ya, bandingkan dengan ini. Apakah dia lebih besar dari 1,96 ataukah lebih kecil gitu ya dari min 1,96. Karena dia negatif 1,643 berarti kita pakai yang sebelah sini ya. Karena dia lebih besar dari min 1,96, maka H0-nya gimana? Tolak kalau seperti ini, karena lebih besar berarti H0-nya diterima.
diterima. Artinya hipotesis penelitiannya diterima juga. Jadi rata-rata lama hidup yang dihasilkan adalah, ini adalah kesimpulannya atau hipotesisnya diterima. Gitu teman-teman, untuk kasus yang pertama. Kita akan lanjutkan di next video untuk kasus yang kedua. Terima kasih.